Taib. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Hayyakumullah wa bayyakum wa saddadanillah wa iyyakum alal khairi wal huda mahayina wa as'aluhu bimannihi wa karamihi ay yaj'alani wa iyyakum min ahlil ilmi wal qur'ani tadabbura wa fikha innahu ala kulli syai'in qadir wa bil ijabati jadir. Taib ayyuhal ikhwatul kiram, kita insyaallah masuk ke kitab Mawa'idh as-Sahabah. Kita lanjutkan masuk ke mau'idhahnya Ubay bin Ka'ab radhiyallahu taala anhu, dan seperti biasa kita jelaskan dulu biografi sahabatnya. Taib Ubay bin Ka'ab disebutkan ahadu talamidil madrasah an-nabawiyah an-nujaba, termasuk salah satu murid dari sekolahnya Nabi kita Muhammad SAW, dan termasuk orang cerdasnya, Masya Allah. Jadi yang belajar dari Nabi kita Muhammad SAW itu ada beberapa yang pilihan, yang orangnya cerdas, Masya Allah, dan dikasih gelar Ubay bin Ka'ab sebagai Sayyidul Qurra, tuannya para qari Al-Quran, Masya Allah, qari'ul Quran. Dan kunyahnya Abul Mundhir. Kunyahnya siapa? Abul Mundhir. Namanya adalah Ubay ibn Ka'ab ibn Qais ibn Ubaid Al-Ansari. Al-Ansari yang menolong para muhajirin. An-Najjari dari Bani Najjar kabilahnya. Al-Madani dari kota Madinah. Al-Muqri yang dia ini membacakan qiraat Al-Quran kepada murid-muridnya. Al-Badri yang ikut perang apa? Badar. Disebutkan syahid al-Aqabah wa Badra, ikut bai'ah Aqabah dan juga ikut perang apa? Badar. Kita udah sering sampaikan, orang yang ikut perang Badar itu keutamaannya besar. Sampai Nabi mengatakan, Allah berfirman, hadis qudsi berarti, Allah berfirman, i'malu ma syi'tum faqad ghafartu lakum. Kalian silahkan berbuat apa yang kalian mau. Faqad ghafartu lakum, karena aku telah ampunkan dosa-dosa kalian semua, Masya Allah. Dan beliau mengumpulkan Al-Quran ketika Nabi masih hidup. Jadi Masya Allah, Allah turunkan Al-Quran, ditulis di atas batu, ditulis di atas pelepah kurma, ditulis di atas kayu dan sebagainya. Yang mengumpulkan salah satunya siapa? Ubay bin Ka'ab, Masya Allah. Dan ketika dikumpulkan, diberikanlah kepada Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Masya Allah, keutamaan itu besar, dan banyak menghafalkan ilmu-ilmu atau hadis-hadis dari Nabi kita Muhammad SAW. Dan beliau adalah ra'san fil ilmi wal amal, termasuk tokoh besar dalam urusan ilmu dan amal saleh. Pak, Masya Allah, termasuk keutamaannya Ubay bin Ka'ab, Masya Allah. Disebutkan annallaha tabaraka wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan Nabi kita Muhammad SAW agar beliau bacakan Quran di hadapannya siapa? Ubay bin Ka'ab. Yang nyuruh siapa? Wallahi Allah. Allah memerintahkan, wahai Muhammad, bacakanlah Al-Quran di hadapan siapa? Ubay bin Ka'ab. Dan secara spesifik ayat itu adalah surat Al-Bayyinah, dibacakan di hadapan Nabi kita Muhammad SAW. Ketika Nabi SAW mengabarkan hal tersebut, baka Ubay bin Ka'ab langsung apa? Langsung nangis, karena itu perintahnya langsung datang dari siapa? Allah. Berarti Allah cinta dengan siapa? Ubay. Masya Allah, Pak. Wa huqqalahu dzalik, dan berhak bagi Ubay untuk menangis. Na'am, sahih. Dan itu, Pak, kalau orang sudah cinta dengan Allah, maka Allah pun akan cinta dengan dia, dengan cinta yang hakiki gitu loh. Kalau dia memang betul-betul cinta kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Masya Allah, pernah Nabi kita Muhammad SAW nanya sama Ubay bin Ka'ab. Apa kata beliau? Wahai Ubay, ayyu ayatin min kitabillahi ma'aka a'zam? Ayat Quran apa yang paling agung di sisi engkau? Yang pernah engkau baca, yang engkau pernah tadabburi, yang engkau pernah hafalkan dan sebagainya. Ayat apa yang paling agung di sisi engkau? Faqala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ayat apa itu?
Ayat kursi, Masya Allah. Ketika Nabi SAW mendengarkan ucapannya si Ubay bin Ka'ab, apa kata beliau? Liyahnikal ilmu ya Abul Mundhir. Wahai Abul Mundhir, semoga engkau merasakan kelezatannya ilmu. Terus seperti itu. Ini kata siapa? Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berarti betul. Karena memang ayat yang paling agung dalam Quran, ayat apa? Ayat kursi. Naam, sahih. Itu ayat yang paling agung, yang paling besar di sisi Allah SWT adalah ayat kursi, Masya Allah. Taib. Dan juga Umar bin Khattab ketika Ubay bin Ka'ab masih hidup, kana yujilluhu. Umar betul-betul menghormati Ubay bin Ka'ab. Wa ya'rifu lahu fadlahu wa ilmahu. Dan Umar mengakui akan kapasitas ilmunya dan keutamaannya si Ubay bin Ka'ab. Dan beliau meninggal tahun 20 Hijriah. Disebutkan selain 20 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab, tapi yang rajih 20 Hijriah. Jadi seperti itu. Taib. Kita masuk ke nasihatnya Ubay bin Ka'ab. Disebutkan anna rajulan qala li Ubay bin Ka'ab. Ada seseorang datang kepada Ubay bin Ka'ab. Dia mengatakan, "Idzni wala tukthir alayya fa ansa." Wahai Ubay, nasihati saya, tapi jangan banyak-banyak. Fa ansa, nanti lupa. Apa? Lupa. Kayak kita, Pak, ustadznya ngomong 1 jam, yang diingat cuma berapa poin? Nggak tahu berapa poin. Kita ngomong nih, ustadz semisal bicara, Masya Allah 1 jam, nyampe pulang ditanya sama istrinya, "Mas, Kak, tadi ustadznya bicara apa?" Nah, apa ya? Allahu a'lam. Panjang-panjang ustadznya ngomong sejam, Masya Allah. Ditanya sama istri, antum pernah nggak ditanya sama istri? Oh belum, berarti tandanya. Mudah-mudahan ditanya, apa yang dibahas sama ustadz tadi? Apa ya? Allahu a'lam. Cuman Allah yang tahu. Lah, bukan Allah yang tahu, yang lain juga tahu kok. Kita aja yang nggak mau ingat, nggak mau tahu. Naam, soy. Bukan, naam, Allahu a'lam, Allah yang paling tahu, tapi yang lain juga tahu. Cuman kondisinya kita yang nggak perhatian dengan ilmu. Nah, ini orang ini, Masya Allah, ya orang awam datang kepada, karena memang dikenal Ubay bin Ka'ab ini sebagai U'ad. U'ad ini orang yang kapan ngasih nasihat tuh masuk di hati. Kapan ngasih wejangan itu Masya Allah nusuk di hati. Itu Ubay bin Ka'ab. Makanya datanglah ini orang yang mengatakan ini, karena kita, Pak, Masya Allah, kadang-kadang memiliki asatidah, kapan nasihatin itu nusuk di hati. Maksudnya entah kenapa masuk aja di hati kita. Biasanya, Pak, ada beberapa orang, oh kliknya sama ustadz ini, oh kliknya sama ustadz itu biasanya gitu. Kalau anak pribadi, Pak, kliknya semisal ustadz-ustadz anak yang pernah anak belajar ya, dosen anak Syafiq Basalama, anak itu kapan dengar beliau ngasih nasihat, entah kenapa klik gitu aja. Anak gitu. Kapan dengar beliau nasihat, makanya anak ini Masya Allah sering mutar kajiannya Ustaz Syafiq. Wallahi sering malam sebelum tidur ya anak putar. Jadi kajiannya apa? Pengantar tidur enggak pengantar tidur, belajar kita. Naam, soy. Anak dengerin dan sebagainya. Anak senang. Entah kenapa kalau beliau yang nasihatin, entah kenapa masuk gitu di hati. Nah, kalau antum kan kadang-kadang memang ada. Antum ngekliknya di mana tuh? Biasanya dapatnya di mana? Ustaz siapa gitu. Ada yang Ustaz Abdul Hakim Abdad, sukanya yang keras, tegas. Kapan AA, kapan BB. Naam, sahih. Ana juga suka. Antum semisal Ustaz Yazid dan sebagainya. Naam, sahih. Nah, Ubay bin Ka'ab ini termasuk yang difavoritkan kalau ngasih mau'izah. Kalau ngasih apa? Nasihat. Makanya datanglah ini orang dan dia mengatakan, "Ya Ubay, wahai Ubay, izni, kasih aku wasiat." Wah, jangan. Tapi apa? La tukthir alayya, jangan kebanyakan. Jangan terlalu panjang nasihatnya. Kenapa? Fa'ansa, takutnya aku lupa. Nggak tahu nanti sepanjang itu ternyata ini ambil cuma beberapa poin. Seringkas saja. Maka apa kata beliau? Nasihat beliau ringkas, Pak, Masya Allah. Ada 3 intinya. Pertama, kata beliau, "Iqbalil haqqa mimman ja'aka bihi wa in kana ba'idan baghidha." Engkau terimalah kebenaran, walaupun kebenaran itu datang dari seseorang yang engkau benci. Terima tapi kalau itu benar.
Sebaliknya wardudil batil, tolak kebatilan, ala man ja'aka bihi wa in kana habiban qariba. Walaupun kebatilan ini datang dari seseorang yang kau cintai. Masya Allah Pak, ini fair. Orang tuh harus fair Pak. Ini nasihat agung wallahi. Semua penuntut ilmu harusnya kayak gitu Pak. Jangan fanatik buta. Jangan apa fanatik? Buta, harus fair. Jangan sampai oh ana cinta sama Ustadz fulan, ana cinta sama ikhwan fulan. Kapan ustadznya salah, tetap diembat dia, Pak. Oh nggak bisa. Kita ini harus fair. Ana punya beberapa ustadz, Pak. Ana cinta mereka, tapi kapan ana berbeda pandangan, ana sampaikan. Ana di SCD itu, Pak, dan apalagi di SCD kita sama dosen itu dibebaskan untuk berbicara di hadapan mereka ketika kita memiliki hujah. Enggak, Ustaz. Wallah alam, yang sahih kayaknya seperti ini. Coba antum cek dulu. Itu biasa Pak, kita nggak nerima mentah-mentah gitu loh. Kita ada hak untuk berbicara ketika kita mengetahui kapan kita rasa itu batil, kita bersuara. Jangan oh enggak ini ustadz, nggak boleh disalah-salahin. Loh gimana? Antum juga sama. Makanya Al-Imam Abu Hanifah, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, Al-Imam Ahmad ibn Hanbal, mereka semua mengatakan apa yang sesuai dengan al-haq maka terima. Dan apa ucapanku yang bertentangan dengan al-haq, maka fadribuhu alal haid, maka buang dia itu, dilemparkan di dinding. Nggak usah engkau anggap perkataan saya. Karena banyak orang-orang fanatik buta dengan Imam Syafi'i, banyak orang fanatik buta dengan Imam Ahmad, banyak orang fanatik buta dengan Imam Malik, ada juga Imam Abu Hanifah. Bahkan zaman dulu di Ka'bah itu sholat berapa kali? 4 kali. Ada sholat pertama mazhabnya Abu Hanifah, nggak mau gabung sama yang lain. Mazhab Imam Malik gitu juga, mazhab Imam Syafi'i gitu juga, mazhab Imam Ahmad gitu juga, nggak mau gabung. Fanatik apa? Buta. Dan ini melanda di mana-mana, Pak, masya Allah. Makanya maksud ana itu jangan antum kira ini, masya Allah kita berhak. Oh, kita cinta sama dia, kita terima semua, nggak bisa. Sampai masya Allah, Allah mencela orang-orang musyrik gara-gara menerima hal yang batil dari bapak-bapak mereka, ditelan mentah-mentah. Ini kita sebutkan. Kita tahu bapak kita cintai, kita tahu emak kita cintai. Tapi kondisi kapan batil ya batil, nggak bisa. Makanya nasihat beliau itu nasihat yang agung sekali. Antum tahu masya Allah. Makanya ada sebuah pepatah. Ada sebuah apa? Pepatah. Pepatah ini mengatakan undur maqala wala tandur man qala. Lihat apa yang dia ucapkan dan jangan lihat siapa yang mengucapkan. Kadang-kadang kita ini nggak objektif tapi subjektif. Naam sahih. Oh kita lihat orangnya kapan kita senang, terima semuanya, padahal batil. Ada batilnya. Oh kapan kita nggak senang sama fulan, kita tolak semuanya. Ketika dia nyampaikan sesuatu hal yang benar, kita tolak mentah-mentah. La haula wala quwwata illa billah. Itu nggak boleh. Makanya Allah ingatkan kepada seluruh kaum muslimin tentang kasus orang-orang musyrik yang berbuat syirik kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, "Fa idza fa'alu fahisha." Syuf, masyaallah. Wa idza fa'alu fahisha. Ketika orang-orang musyrik berbuat hal yang keji, qalu wajadna 'alaiha aba'ana. Kami berbuat seperti ini karena kami diajarkan oleh bapak-bapak kami, oleh nenek moyang kami. Adat istiadat. Pak, kalau ditanya antum cinta nggak sama bapak-bapak kita? Oh tentu. Kita cinta nggak sama kakek? Tentu, Pak. Ana masya Allah sampai sekarang, ana tuh cinta sekali sama kakek ana. Naam sahih. Pelajarannya itu banyak, Pak, karena kakek ana mendidik keluarga abi ana itu masya Allah bagus. Yang dulunya banyak berbuat kesyirikan ke dukun, abi ana dan saudara-saudaranya nggak pernah ke dukun dan anti sama perdukunan. Yang zaman dulu jarang berjilbab, keluarga abi ana tuh berjilbab semua, masya Allah. Naam sahih. Itu keluarga abi ana dan ana senang itu, berarti pendidikan ongku ana, kakek ana tuh bagus. Makanya sampai nisbat ana al-Amir itu ke siapa? Ya ke kakek lah. Abdurrahman ibn Yani ibn Amir ibn Yahya ibn Talib. Amir ini, Pak, Amir itu nama ongku ana, kakek ana. Al-Amiri Amir.
Makanya akhirnya anak disebutkan ke situ, dan akhirnya sepupu-sepupu semua ngikut Al-Amiri, 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 semua sepupu anak-anaknya itu Al-Amiri semua. Termasuk di akte kelahiran. Nah, keluarga besar. Kenapa kami namakan, kami nisbatkan diri kami kepada kakek-kakek kami? Karena kami memang senang seperti itu. Sama seperti orang-orang Quraisy, nisbatnya kepada siapa? Sebab kepada Quraisy. Kenapa orang-orang nisbatkan kepada Al-Hashimi? Ya karena senang sama si Hashim. Dan seterusnya seperti itu. Nah inilah Pak, kadang-kadang yang perlu kita perhatikan. Kalaupun kita memang cinta sama bapak kita, cinta sama kakek kita, cinta sama nenek moyang kita, kalau salah jangan ngekor. Jangan apa? Ngekor. Ini kata Allah, orang-orang musyrik idza fa'alu fahisyah, kalau berbuat hal yang buruk dikasih tahu itu nggak boleh. Apa kata dia? Wajadna 'alaiha aba'ana. Kita lihat bapak-bapak kami melakukan hal itu, maka kami ikuti. Apa kata Allah SWT? Innallaha la ya'muru bil fahsya. Tapi Allah tidak pernah memerintahkan kalian untuk hal-hal yang keji. Jangan. Berarti ikuti Allah, jangan ikuti nenek moyang. Naam sahih. Walaupun kita cinta sama dia, naam kita cinta sama dia. Itu yang perlu kita perhatikan, Masya Allah. Sebaliknya Pak, Masya Allah, kalau seandainya ada orang menyampaikan kebenaran tapi kita benci sama orang yang mengatakan kebenaran tadi, terima selama dia apa? Benar. Kasusnya siapa? Abu Hurairah sama siapa? Sama siapa? Syaitan dari kalangan jin. Ketika itu Abu Hurairah jaga zakat apa? Zakat apa? Fitr. Abu Hurairah jaga zakat apa? Fitr. Dicuri zakat fitr itu. Nah inilah menunjukkan bahwasanya tidak semua jin dibelenggu di bulan apa? Ramadan. Karena masih ada jin nyuri harta zakat fitr itu Pak, ada. Makanya ana udah sampaikan semua di bulan Ramadan, di bulan Ramadan nggak semua jin dibelenggu. Yang dibelenggu itu Nabi SAW bersabda, Masya Allah, dalam hadis yang sahih, wasuffidat maradatu syayatin, dibelenggu tokoh-tokoh syaitan. Yang kerucu-kerucunya nggak dibelenggu. Buktinya Abu Hurairah jaga zakat fitr dicuri sama syaitan. Lah kalau dibelenggu harusnya di mana? Di neraka. Lah kenapa keluar? Karena memang dari awal dia tuh kroco, macam apa? Kecilnya. Makanya Mbak, di bulan Ramadan ada nggak orang kesurupan? Ada nggak orang kesurupan? Ada. Oh, orang pernah ruqyah kok orang kesurupan di bulan Ramadan dan keluar. Naam sahih. Tapi kroco. Adapun yang petinggi-petingginya di mana mereka semua? Di neraka. Makanya tetap Pak, Masya Allah, di bulan Ramadan masih ada nggak yang merokok di siangnya lu ya? Masih ada nggak? Masih. Yang diam-diam buka kulkas masih ada nggak? Masih. Siapa yang goda? Syaitan. Nah masih ada. Yang diam-diam buka kulkas dan sebagainya. Ana pernah Ramadan, Masya Allah, Ramadan ana berangkatlah sama istri ana ke Indomaret, ke minimarket. Iya, minimarket. Ana berangkat nyampe ke tempat itu yang 24 jam di Prabu itu Pak, yang arah Tanjung Raman sana. Hampir ana pas nengok anak muda ngerokok. Ana ngomong, "Dek, nggak puasa itu?" Kata istri ana, "Lagi halangan Bang," katanya. Lagi apa? Lagi halangan. Cobalah. Ana bilang, "Dek, coba. Ramadan loh itu." Kaget ana. Kata istri ana, "Lagi apa?" Halangan. Masya Allah Pak. Berarti ada nggak syaitannya? Ada. Pertama ada syaitan, yang kedua ada hawa nafsu. Itu dia. Jadi Pak, jangan antum kira syaitan itu semua dibelenggu. Enggak. Yang dibelenggu kata Nabi SAW, wasuffidat maradatu syaitin. Yang dibelenggu itu syaitan-syaitan yang apa? Yang petinggi-petingginya. Contohnya siapa? Syaitan ifrit, iblis, itu dibelenggu semuanya. Naam. Adapun yang kecil-kecilnya maka enggak.
Antum tahu yang suka masukin tubuh manusia itu jin kecil, Pak. Jin apa? Jin kroco-kroconya. Jin besarnya mana mau masuk tubuh manusia? Jin besar-besarnya di mana? Di sana, di laut sana, nggak mau dia gabung sama manusia. Makanya mereka ini ditangkepin sama siapa? Dukun. Kalau antum Pak nggak percaya, bacalah kitab-kitab para ulama tentang masalah alamul jin. Alamnya siapa? Jin. Itu ditangkep Pak sama dukun. Makanya sebenarnya yang paling zalim itu bukan syaitan jin, tapi setan manusia itu paling zalim. Setan jin nih Pak, kadang-kadang nggak tahu apa-apa, dibawa, ditangkap, ngikut sama setan manusia. Setan manusia apa? Dukun. Yang lebih jahilnya udahlah setan dari kalangan manusia disuruh imam di masjid. Cobalah. Ada nggak yang kayak gitu? Ada. Dukun-dukun berkodok apa? Ustadz jadi imam, mau jadi makmum. Itu kan masya Allah, itu betul-betul apa? Betul-betul buruk sekali kondisi saat ini kaum muslimin. Allah alam bisawab. Baik, kita kembali ke tema. Jadi ketika itu Abu Hurairah jaga zakat fitr. Tiba-tiba ada syaitan dari kalangan jin menjelma sebagai laki-laki. Dia di malam pertama datang. Ketika ditangkap sama Abu Hurairah karena mencuri, dia beralasan innani fakir wal iyal. Wahai Abu Hurairah, aku nih orang miskin dan aku punya tanggungan keluarga, bebaskan saya. Zakat fitr tujuannya untuk ngasih makan orang miskin. Akhirnya dibebaskan sama Abu Hurairah. Ya sudah, bawalah itu, pergi. Karena Abu Hurairah hati lembut. Sudah, pergi. Malam besoknya nyuri lagi. Dia mengatakan hal yang kedua, innani fakir wal iyal. Aku ini miskin dan ada tanggungan. Di malam pertama Pak, besoknya Abu Hurairah datang ke Nabi kita sallam. Apa kata Nabi? Nanti malam datang lagi dia. Tengoklah. Betul Pak, di malam kedua datang lagi. Ternyata alasannya sama. Dia mengatakan aku miskin dan aku punya tanggungan apa? Keluarga. Dibebaskan lagi sama Abu Hurairah. Besoknya di pagi hari Nabi datang kepada siapa? Abu Hurairah datang kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nanti malam datang lagi dia itu. Betul Pak, datang lagi. Ini siapa? Syaitan yang ketiga kalinya. Barulah yang ketiga kalinya ini syaitannya mengatakan, da'ni u'allimuka kalimatin yanfa'ukallahu biha. Abu Hurairah, maukah engkau aku ajarkan beberapa kalimat, beberapa ucapan, kalau engkau baca engkau akan mendapatkan manfaat dari ayat tadi. Mau enggak? Kata Abu Hurairah, iya. Ayat apa itu? Qala Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum, sampai terakhir. Wa huwal aliyul azim. Sampai terakhir, masya Allah. Akhirnya dibebaskan lagi sama Abu Hurairah. Besoknya Nabi SAW didatangi sama Abu Hurairah. Apa jawaban Nabi? Sadaqaka wa huwa kadzub. Di saat itu dia benar terima. Wa huwa kadzub, tapi ingat dia pendusta. Jangan belajar dari dia. Siapa sih? Syaitan. Dia betul. Kapan betul terima? Kapan orang ahli bid'ah, ahli kesyirikan, ahli kekafiran mengatakan suatu ucapan yang benar, maka kita wajib apa? Ambil. Tapi jangan belajar dari mereka, gitu loh. Tapi apa yang mereka ucapkan benar, ya terima. Itu saja. Kita Pak, benci nggak sama syaitan? Benci nggak kita sama syaitan? Bencilah. Siapa Pak yang senang dekat sama syaitan? Nggak ada. Semua benci sama syaitan. Tapi kapan dia mengucapkan hal yang benar, terima. Naam sahih. Dan itulah yang dilakukan oleh para ulama dari zaman ke zaman. Makanya kalau seandainya kita dapat nasihat dari orang, masya Allah, itu diterima, jangan ditolak. Ana dapat laporan, masya Allah, nggak tahu ya, ada salah satu santri nasihatin yang lainnya, dibilang nggak boleh kak kayak gini. Jadi adik kelas nasihatin apa yang lebih tua. Tiba-tiba Ana dapat laporan aja nih, tiba-tiba yang lebih tua ngomong apa? Begocok kita di mana? Nak di mana kata dia. Kaget Ana. Ana dapat laporan itu Pak. Akhirnya masya Allah Ustaz Amar datengin nih Fulan, Fulan dinasihati, nggak boleh antum kayak gitu. Antum ngancem orang dan sebagainya. Tapi Pak, hampir rata-rata tipikal manusia
nggak suka dinasihatin sama orang yang lebih muda, ya nggak? Ada istilah orang dia itu belum dia itu masih bau apa? Kencur. Kencur ada baunya, Pak. Bau apa bau kencur tuh? Anak nggak tahu. Wah, kamu nih masih bau kencur, kata dia. Naam sahih. Oh, dia ini belum tahu asin garam kehidupan, asam garam kehidupan ya. Ya, kamu itu nggak tahu apa-apa, pengalaman belum ada apa-apa. Ana udah banyak di sini. Ana udah hidup 40 tahun. Kamu berapa tahun? Makanya, Pak, kata para ulama, jangan sebut umur. Tabu, Pak. Dan nggak usah nanya umur. Nanti kenapa? Antum nahi muka tuh sulit. Kalau antum nanya sama ana, Ustaz, umur antum berapa? Nggak akan ana jawab. Kenapa? Antum kelahiran sekian, sat, masih muda. Nggak usah lah nasihatin orang. Ada orang kayak gitu, Pak, nanti. Dan itu ditakutkan. Makanya dari zaman ke zaman, termasuk kata para ulama min khawarimil muru'ah, termasuk menghilangkan wibawa marwah seseorang ketika orang tersebut mengasih tahu umur dia berapa. Maka jangan kasih tahu, Pak. Makanya biarin aja. Makanya anak tuh bersyukur, Pak, muka anak tuh boros. Muka anak ini boros, Pak. Terlalu tua. Dan anak bersyukur, Pak. Jadi kapan ngomongin orang, nasihatin orang, ya mereka terima. Padahal umur anak mungkin jauh lebih muda dari dia. Cuma anak senang, Pak. Dan anak bersyukur. Kalau sekarang kan orang berharap mukanya apa? Baby face. Jadi ada salah satu ustadz, Masya Allah. Ini ustadz ini udah melalang buana loh, Pak, ya. Belajar di mana-mana, kajian di mana-mana. Cuman mukanya ini baby face. Ada salah satu ustadz, anak nggak sebut namanya. Mukanya baby face, terlalu muda. Nggak ada jenggotnya. Karena memang nggak tumbuh jenggot. Udahlah mukanya memang nggak ada keriput-keriputnya. Padahal umurnya itu udah tua. Ada ngisi kajiannya itu mungkin bagi orang lain terlalu tinggi. Tiba-tiba datanglah fulan ngomong ke ustadz ini, Ustadz, antum itu terlalu tinggi ngajarin kitab ini. Antum itu belum banyak ilmunya. Kaget ustadz ini. Ana dikabarin sama yang lain, Ustadz, antum tahu nggak Ustadz kabar ustadz fulan digituin sama yang lain? Masa iya? Iya, Ustadz, demi Allah, tanya lah ustadznya. Pas ana tanya, antum digituin? Iya. Ana ngomong, antum mukanya terlalu baby face. Terlalu apa? Baby face. Nggak ada jenggotnya juga, keriput-keriputnya nggak ada. Akhirnya dikira ustadz masih muda. Makanya ana bersyukur, Pak, ada apa? Ada lihya, multahi. Ana ini termasuk bangga, Pak, ada jenggot. Apalagi kalau jenggotnya udah mulai banyak ubannya. Dan ana bersyukur, Pak, banyak uban di sini. Ustadz Amar nengok ini anak, Pak, uban tuh. Ustadz, antum udah ketuaan, Ustadz. Banyak uban antum di mana-mana, depan ada, belakang ada, samping ada. Alhamdulillah. Paling enggak, Pak, kalau kita nasihatin itu orang nganggap, oh, ini orang sudah tua, padahal masih muda. Nah, Pak, kalau anak sebut umur anak mungkin anak masih muda dibandingkan antum seperti itu. Cuman disitulah, Pak, kita perlu tahu kadang-kadang orang tuh nggak suka nerima nasihat dari orang yang umurnya lebih apa? Muda. Nah, jadi itu yang perlu kita perhatikan. Jadi nasihat nih, Pak, terima aja. Ana juga sering kok. Alah, Pak, jamaah aja kadang-kadang ngomong sama anak, Ustadz, antum itu mungkin keliru sedikit, Ustadz, nyampaikan satu ayat. Ana pernah ngomong fa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Ustadz, antum salah, Ustadz. Yang benar wa amma bi ni'mati rabbika fahadits. Oh, Masya Allah. Ana cek kan, oh, jazakallah khair. Masya Allah, jazakallah khair. Ya kita kan bersyukur, Pak. Jangan sampai kita ini malah apa nggak bersyukur. Terima, lu itu nasihat lo. Walaupun cuman salah satu huruf, tapi Al-Quran boleh nggak kita salahin? Nggak boleh. Riwayat Quran dengan makna nggak boleh. Fa sama wa tetap nggak boleh. Walaupun nggak merusak maknanya secara sekaligus gitu lah, tapi tetap nggak boleh Al-Quran Karim. Beda sama hadis. Kalau hadis wa diganti fa itu, Pak, ringan. Tapi kalau Quran tidak apa? Tidak boleh. Dan ana terima itu, Pak. Dan ana senang kalau ada yang ngasih masukan seperti itu. Dan inilah pentingnya kita itu untuk nerima nasihat. Makanya Allah berfirman, wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Saling mewasiatkan dengan kebenaran. Enggak ngitung yang tua ke yang muda atau muda yang ke
tua. Makanya zaman dulu Pak terkenal dengan istilah riwayatul akabir anil asagir. Ulama senior ngambil riwayat belajar dari ulama yang junior. Naam sahih. Sekarang kita nih Pak kadang-kadang naudzubillah Pak, kadang-kadang ada kalanya kita merasa senior, akhirnya nggak mau duduk sama siapa? Junior. Itu ada, nggak mau nerima masukan dari yang junior. Dibilang kamu nih siapa sekarang? Loh, ulama zaman dulu, antum kalau buka kitab-kitab hadis, antum akan jumpain ulama senior belajar dari ulama apa? Junior. Lah, buktinya apa? Ana sering sampaikan Pak, kisahnya Ibnu Abbas ketika diajak musyawarah bersama siapa? Sepuh-sepuh masyayikh yang ikut perang apa? Badar. Ibnu Abbas paling kecil, tapi ternyata semua para peserta anggota rapat belajar dari siapa? Ibnu Abbas yang masih junior, Masya Allah. Naam sahih. Jadi itu biasa Pak, ulama senior ngambil ulama junior. Sekarang anak kan masih kecil Pak, dan terus kecil. Tapi mungkin ada masanya nanti anak udah tua, umur udah betul-betul di atas. Anak minta perlindungan dari Allah untuk menjadi sikap yang sombong. Anak kan akan semangatin Pak. Kapan ada adik-adik kelas yang di bawah anak kan semangat. Masya Allah. Kalau bisa antum yang gantiin dakwah anak sudahlah cukup di tempat anak aja, antum yang berangkat keluar. Kan kita semangatin itu Pak. Dan bahkan anak sekarang udah punya target, pokoknya anak ini ada masanya untuk tidak keluar lagi. Kalau sekarang kan karena belum ada pengganti, anak tetap keluar. Makanya kita ini Pak ada istilahnya kaderisasi, idat duatnya, mutawasitohnya, nanti ada sanawiyah. Nanti ketika mereka sudah tamat, mereka mungkin lanjut kuliah lagi, sudah mereka yang keluar, tinggal anak yang netap di situ. Dan anak senang dengan kondisi seperti itu Pak. Dan anak akan berharap mereka ini jadi duat, jadi dai, jadi ustadz, yang mana nanti estafet itu akan terus berlanjut. Dan anak senang, sudah. Kadang-kadang kita ini nggak suka kapan orang-orang yang junior, Masya Allah, lebih populer, lebih diterima sama orang. Itu kadang-kadang nasallallahu alaihi wasallam. Makanya Pak, sampai detik ini jangan sampai ada hasad. Kalau ada hasad, susah nasihat itu masuk. Susah nasihat apa? Masuk. Naam sahih. Jangan ada hasad sama sekali. Anda ambil contoh Pak, dalam harta jangan ada hasad. Nanti kalau dinasihatin susah. Ilmu juga sama. Orang nih Pak bertengkar banyaknya gara-gara apa? Ilmu agama. Loh, antum tahu Bani Israel berpecah-pecah Bani Israel sebabnya apa? Ilmu. Allah berfirman, falamma ja'ahumul ilm wa makhtalafu illa min ba'di ma ja'ahumul ilmu baghyan bainahum. Tidaklah Bani Israel bercerai-berai, mereka berkelompok-kelompok, tidak bersatu, sebabnya gara-gara ilmu. Gara-gara apa? Ilmu. Setelah ilmu datang untuk mereka, baghyan bainahum, mereka saling iri, saling dengki, benci. Nggak suka sama fulan gara-gara ilmunya mungkin lebih diterima, nggak suka sama alan gara-gara ilmu diterima. Pak, makanya kadang-kadang kalau seandainya kita itu Masya Allah mengetahui fulan dakwahnya lebih berhasil, Pak, seneng harusnya, Masya Allah, Alhamdulillah. Kan saling bahu-membahu kan gitu. Tapi ada orang-orang entah kenapa ya pola pikirnya itu kadang-kadang agak ruwet gitu loh. Jadi ketika dikasih nasihat, oh Ustaz, antum coba cara seperti ini, mudah-mudahan dakwah antum bisa lebih diterima. Antum tahu apa tentang medan dakwah? Kadang-kadang digituin. Ya Allah, sudah. Ya kita cuman bisa ngasih masukan, ngasih nasihat dan sebagainya. Tapi ternyata memang sulit. Memang kondisinya masih banyak kondisi umat Islam saat ini itu tidak suka dengan orang yang masih muda. Kapan yang masih muda nasihatin untuk mereka. Makanya Pak ada istilah orang senioritas ya kan? Senioritas. Ana nih senior, antum junior gitu. Di mana-mana itu Pak merusak itu. Naam sahih. Di mana-mana itu apa? Merusak. Wallahu alam bissawab. Jadi Pak usahakan. Nah, gini, kita contohnya. Mana yang lebih tinggi, suami atau istri? Suami atau istri? Suami. Tapi ini fakta nyata loh ya Pak ya. Antum dinasihatin sama istri, seneng atau kesel? Antum dinasihatin sama istri, seneng atau kesel? Bawa istri nggak antum? Biar nanti umahatnya.
Kadang-kadang kita nih Pak dinasihatin sama istri itu keselnya minta ampun. Ana enggak tahu kenapa. Naam sahih. Loh, harusnya kan kita ngomong, Masya Allah jazakillah khairat. Itu kan berlangsung loh Pak. Misalnya awet urusan. Karena nggak ada Pak manusia yang sempurna. Antum mau berharap sempurna? Oh enggak Ustaz, tapi istri kita tuh kapan nasihatin cerewetnya minta ampun. Iya, dia salah caranya. Tapi nasihatnya bener nggak? Bener kadang-kadang. Ya sudah, terima. Jangan lihat siapa dia atau caranya. Pak dulu, emak kita, abah kita, mungkin kapan ngukum kita, Pak. Ya Allah. Kadang-kadang rotan keluar, gesper keluar. Apalagi sapu lidi ya iya, dikurung dalam kamar mandi ya iya. Tapi benar nggak apa yang mereka nasihatin? Benar. Tapi kadang-kadang caranya apa? Salah. Tetap terima, Pak. Naam sahih. Tetap terima karena yang dia sampaikan tuh benar, walaupun caranya agak salah. Jadi seperti itu, Pak, yang perlu kita perhatikan. Antum pernah nggak dinasihatin sama anak? Pernah nggak? Pak, anak pernah, Pak. Masya Allah. Anak pernah kondisi Pak waktu itu marah sama anak-anak. Pernah anak cubit, Masya Allah. Antum tahu apa kata Khalid? Abi tahu nggak? Abi bilang nggak boleh nyubit anak di kajian. Kaget anak. Allahu Akbar. Khalid ngomong gitu Pak. Anak lagi muncak-muncaknya ini. Dia ngomong biru kata dia. Abi bilang nggak boleh nyubit anak. Di situ Pak anak panggil sini Lid. Anak peluk Pak, Masya Allah. Abi minta maaf. Langsung anak ngomong. Naam sahih. Di situ Pak kita turunkan ego nih orang tua. Naam sahih. Lu anak kita betul Pak. Boleh nggak kita nyubit anak kita? Nggak boleh Pak. Kita yang nasihatin. Tiba-tiba kita yang gitu kan anak kita Pak. Anak akhirnya Masya Allah. Wallahi syaitan. Anak panggil Lid sini. Anak bilang. Anak salah Pak. Anak peluk. Anak bilang. Abi minta maaf. Nah, saya akhirnya umminya ya istri anak akhirnya bawa si Khalid dinasihatin. Makanya nak kata Abi itu didengar. Dia masih dalam kamar panjang. Nah, anak diam aja di luar itu. Nah, saya. Nah, itu Pak, kadang-kadang kita tuh bersyukur punya anak yang ngomong gitu loh. Akan kesalahan siapa bapak aja. Kalau kita Pak, kadang-kadang nggak mau nerima. Dinasihatin sama anaknya kadang-kadang, ya Allah, kamu tahu apa, Nak? Nah, saya. Itu nggak benar itu. Itu yang perlu kita ketahui. Allah alam bisawab. Nah, fadhal adzan, kita lanjutkan ba'da adzan. Fadhal. Allahu Akbar, Allah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. La haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alas shalah.
Taib, kita lanjutkan lagi. Jadi Pak, usahakan kita itu nerima nasihat dari siapapun walaupun itu lebih muda dari kita. Contoh gini Pak, kita dinasihatin sama siapa? Santri. Loh ya biasa itu Pak. Maksudnya, Ustaz, kali antum salah nyampaikan hadis mungkin. Ya boleh, terima Pak. Dan kita malah senang kayak gitu. Nah, sahih. Dan ana masya Allah sampai detik ini Pak akan terus senang ketika orang menyampaikan tentang kekurangan yang ana sampaikan. Nah, sahih. Mau itu istri, mau itu anak, itu Pak masukan besar dari siapapun Pak kita terima. Sampai jamaah-jamaahnya juga seperti itu. Tapi kalau seandainya kita mengatakan nggak butuh dengan hal-hal nasihat, Pak susah udah. Kalau kita memang tipikal nggak mau dinasihatin, itu susah. Susah Pak. 6. Wal'iyadzubillah. Baik, kemudian perhatikan Pak di sini. Antum tahu masya Allah Pak, disebutkan oleh tadi Ubay bin Ka'ab. Ubay bin Ka'ab mengatakan, syuf Pak, wardudil batil ala man ja'aka bihi. Tolaklah kebatilan walaupun yang mengatakannya ataupun yang mengerjakan kebatilan ini orang yang engkau apa? Cintai. Pak masya Allah, kadang-kadang orang ini akhirnya segan untuk nasihatin orang gara-gara oh ini kawan ana. Jadi mengingkari kemungkaran patokannya itu Pak bukan al-haq dan batil, tapi apa? Kawan dan lawan. Kapan kawan didiemin, kapan lawan diingkari. Nggak boleh Pak. Nah, sahih. Dan itu biasa sih Pak. Maksudnya kita ini fair hidup di dunia. Maksudnya kita ini bertamasuk, berpegang teguh itu bukan kepada pendapat ustadz, tapi qala Allah sama qala Rasul. Bangun itu Pak, bangun. Makanya pernah disebutkan Ibnu Mas'ud. Datanglah seseorang kepada Ibnu Mas'ud. Faqala lahu. Orang ini mengatakan, ya Ibnu Mas'ud, inni muntalikun. Aku hendak pergi jauh. Fazawwidni. Kasih aku bekal dalam perjalanan itu. Wahai Ibnu Mas'ud. Faqala lahu. Apa kata Ibnu Mas'ud bekalnya? Iqbalil haqqa minal baghidil ba'id. Terimalah kebenaran walaupun dia datang dari orang yang jauh dari engkau dan engkau benci sama dia. Terima. Naam sahih. Yang kedua, wa ankiril munkar 'alal habibil qarib. Ingkari kemungkaran walaupun yang mengerjakannya adalah orang yang engkau cintain dan dekat sama engkau. Ingkari Pak. Naam sahih. Dan itu biasa. Lagi-lagi itu biasa Pak. Dan bukan satu hal yang gimana-gimana. Anda pernah ngingkarin, masya Allah. Ya guru kita, Pak, ustadz kita. Ya orang, Anda masalah ya wajar. Tiba-tiba ikhwan ngubungin Anda, ustadz. Antum gimana? Antum ingkari ustadz antum sendiri. Loh ya mungkar lah. Anda bilang gimana? Kalau mungkar ya mungkar. Anda bilang. Ya walaupun bilang ustadz Anda, guru Anda, orang tua Anda, kapan mungkar apa? Mungkar. Nggak bisa, nggak apa, masa kita diem aja? Loh berarti kita nggak fair lah. Pak, Anda tuh jadi orang Pak sampai detik ini itu coba antum Pak jarit tuh lepaskan beban hidup antum, itu antum pegang untuk Al-Quran saja sama sunnah. Nggak usah antum mikir oh ini kan fulan kawan Ana, deket Ana, nanti gimana, nanti diem-dieman. Enggak Pak, nggak bakal diem-dieman antum. Ana nasihatin Ustadz fulan, ya sudah habis itu berteman. Kenapa anak harus berbicara di depan umum? Karena kemungkaran depan umum kan gitu. Kapan kemungkarannya diem-diem? Pak anak kan ingkari diem-diem. Takutnya nanti orang salah persepsi kan gitu. Oh terpaksa harus jelaskan secara umum. Tapi habis itu ya sudah. Mana ada Pak kita bawa benci dan sebagainya. Orang kan wajar jatuh kesalahan itu wajar gitu loh Pak. Cuman jangan sampai kita diem akhirnya orang nganggap perbuatan yang batil itu apa? Benar gitu loh Pak. Coba dibangun itu. Harus dibangun Pak. Jangan antum akhirnya aduh anak ndak enakan itu ustadz anak, oh anak ndak enakan itu guru anak. Pak, sampai mati pun guru kita banyak nggak salahnya? Banyak. Cuman kita yang harus perhatikan adalah kapan kemungkaran itu diam-diam. Nah, saya secara 4 mata.
Tapi kapan kemungkaran itu ternyata dia tampakkan di halayak ramai, semisal ucapan yang batil disampaikan depan halayak ramai publik, maka diingkari secara apa? Publik. Apa kemungkaran yang ditampilkan secara publik, maka nasihat juga secara apa? Publik. Apalagi tidak ada klarifikasi seperti itu. Oh, terpaksa kita udah nasihatin empat mata, ternyata beliau nggak klarifikasi, terpaksa kita ngomong depan apa? Publik. Jadi seperti itu tuh biasa, Pak. Tapi setelah itu ya sudah, beliau memiliki jasa yang besar, beliau memiliki istilahnya Masya Allah fadl alal Islam, ada keutamaan untuk kaum muslimin dan sebagainya, ya sudah kita terima. Jadi seperti itu. Jadi Pak, jangan sampai kita ini terbelenggu dengan person seseorang, enggak, tapi belenggu diri kita kepada Al-Quran dan Sunnah. Biasakan itu Pak, wallahi biasakan. Nah, kalau enggak Pak, sulit kita itu untuk apa? Untuk objektif. Nah, sahih. Antum tahu Pak, abang ana sama abang ana sering Pak diskusi, biasa. Ana sama abang ana sering diskusi, sering. Asal agama, sering. Habis itu ya sudah. Ana rasa itu batil, ana sampaikan. Oh enggak, salah itu, gini. Kata abang ana enggak. Yang benar tuh gini. Akhirnya diskusi lah pakai hadis, pakai Quran. Ya sudah. Akhirnya apa? Lahu ra'yuhu wali ra'i. Beliau punya ada pendapat, ada juga ada pendapat. Ini biasa. Naam sahih. Tapi kalau kita ini tidak mau nerima nasihat dan tidak mau nerima diskusi, sulit Pak. Wallahi sulit. Makanya anak nasihatkan, jangan Pak antum terbelenggu sama seorang tuh, jangan. Naam. Sahih. Kemudian Masya Allah, Fudail ibn Iyad pernah ditanya tentang masalah tawadhu. Apa kata beliau? Tawadhu ala yakhda' lil haq. Orang disebutkan tawadhu, kata Fudail ibn Iyad, yakhda'u lil haq. Kapan dia ini tunduk kepada kebenaran, bukan tunduk kepada seseorang. Wa yanqadu lahu, dan dia ngekor kepada kebenaran tadi, bukan ngekor kepada manusia, bukan. Wa yaqbalul haqqa min kulli man yasma'uhu minhu, dan dia terima kebenaran walaupun itu pahit karena dari orang yang dia benci. Itu orang tawadhu. Naam sahih. Itu yang perlu kita perhatikan. Wallahu a'lam bissawab. Baik, nasihat yang kedua. Abu Darda, Ubay bin Ka'ab. Apa kata Ubay bin Ka'ab? Masyaallah. Antum perhatikan. Wa akhil ikhwana ala qadri taqwahum. Berkawanlah sama ikhwan-ikhwan yang bagus takwanya. Yang bagus apa? Takwanya, sesuai kadar takwa mereka. Kapan bagus berteman, kapan enggak, maka jangan. Kenapa Pak? Karena banyak orang kapan kawannya buruk, dia sulit meninggalkan kawannya. Aduh, anak udah terlanjur dekat sama dia, gak enakan lah kalau anak jauh sama dia. Padahal kawannya ini udah berbuat kemungkaran yang besar. Gak bisa Pak, kapan mungkar udah jauhin. Jangan mau berteman sama dia. Berani nggak kita objektif seperti itu? Karena perintah Nabi untuk berteman dengan teman yang apa? Yang baik. Nah, udah deket, betul udah deket. 11-12. Kita di mana, dia ada. Nanti kita di sana, dia juga di sana. Udah deket nih Pak. Udah macam abang adik aja mungkin kan gitu. Tapi Pak, kapan dia berbuat kemungkaran, takwanya jatuh, berani nggak kita jauhin dia? Itu Pak, nasihatnya siapa? Ubay bin Ka'ab. Lihat ketakwaannya. Bisa nggak kita gitu? Oh, kita futur gara-gara fulan. Naam, sahih. Bisa nggak kita join fulan? Tapi kan anak udah deket sama dia. Aduh, nanti gak enakan sama dia. Inilah penyakit orang Indonesia. Penyakit nggak enakan. Penyakit apa? Nggak enakan, segan. Orang Arab tuh Pak mengatakan as-sarahatu raha. Terus terang itu nyaman. Antum sampaikan aja. Kenapa akhi antum jauhin ana? Afwan, ana jauhin antum karena antum udah jauh. Antum berbuat ini depan halayak ramai. Antum betul-betul nampakkan kemungkaran. Dinasihati antum nggak nerima. Ana nggak bisa dekat sama antum. Ana takut terhadap agama ana. Ana takut terhadap akhlak ana. Bisa nggak kita gitu Pak? Bisa nggak? Banyak orang nggak bisa. Akhirnya ngikut kawan, terbawa sama kawan. Ana Pak belajar itu sejak ana santri mondok dulu. Ana deket ada sama orang nakal anaknya nih Pak. Abang ana langsung narik ana. Jangan sekali-kali lagi Iip lihat Iam berteman sama fulan, kata dia.
Sempet Iam berteman sama fulan, Iip lapor sama bunda bapak. Nakal anak itu. Kan udah deket. Iip bilang jangan deketin dia. Itu dinasihati sama abang anak kayak gitu. Akhirnya anak bilang, oh berarti anak paham pak. Terus gimana? Ya sudah, ngapain mikirin orang? Mikirin tuh agama Iam tuh gimana? Gara-gara dia Iam nih banyak mainnya, gimana coba? Santri biasanya gitu nggak sering? Mau ninggalin kawan yang lama agak enakan lah. Kenapa? Udah dekat. Bu harus berani pak. Naam sahih. Jadi jangan sampai ada kasus nggak enakan. Semua apa-apa nggak enakan. Semua apa-apa nggak enakan. Akhirnya ya sudah, kawannya masuk neraka. Aduh, anak nggak enakan ninggalin kawan anak di neraka. Nyemplung juga di neraka. Naam sahih, nyemplung juga. Nasallallahu alaihi wasallam. Pak, anak tuh punya banyak kawan dulu baik, tiba-tiba buruk. Di pondok tuh banyak. Dulu kawannya baik, tiba-tiba buruk. Suka kabur, suka ini, suka itu. Anak nasihat sama abang anak, jangan berteman sama itu am. Abang anak tuh pak orangnya konsisten, masya Allah, alhamdulillah. Alhamdulillah anak punya abang, ya seperti abang anak, orangnya face to face pak. Kapan nasihatin orang pak, depan mata abang anak itu. Naam soy. Nggak suka nyinyir abang anak itu. Memang depan mata, cuman pendiam orangnya. Jadi disampein, Iam jangan lagi berteman sama itu suka kabur itu. Tengoklah, awas sekali-kali Am ikuti. Jadi nasihat kayak gitu. Jadi kita tuh harus berani pak. Ya sudah, jangan deketin dia. Masa gara-gara waduh gak enakan sama fulan. Aduh, itu persis sama Abu Talib. Nggak jadi masuk Islam gara-gara siapa? Abu Jahal. Kenapa gak enakan sama Abu Jahal? Ujung-ujungnya apa? Dia masuk neraka. Sebabnya nggak enakan, sungkan. Nah, atarghabu an millati Abdul Muttalib, kata Abu Jahal, engkau benci sama agama bapak engkau sendiri Abdul Muttalib. Engkau mau ngikutin agama keponakan engkau si Muhammad. Akhirnya diem lagi dia. Mau mengucapkan la ilaha illallah nggak jadi gara-gara sungkan nggak enakan. Nah ini pak, berteman itu harus apa? Harus pastikan baik nggak dia. Kapan baik? Akhil ikhwan ala qadri taqwahum. Berkawan sama dia, kapan takwanya apa? Bagus. Kapan nggak apa tinggalkan. Udah. Dan alhamdulillah pak, akhirnya anak belajar dari situ. Sampai detik ini anak biasa pak untuk meninggalkan kawan-kawan yang dia itu udah jauh dari agama itu gampang pak. Dari dulu belajar, dari sejak di pondok dididik sama abang anak kayak gitu pak. Sampai sekarang. Oh dia udah jauh, ya sudah tinggalkan. Apalagi yang mau kita harapkan pak? Masa iya kita mau tetap berteman sama dia? Makanya masya Allah, Allah berfirman dalam Al-Quran Al-Karim, Al-akhilla yawma idin ba'duhum li ba'din aduun illal muttaqin. Orang-orang yang berteman di dunia ternyata pada hari kiamat mereka adu, saling memusuhi, kecuali orang-orang bertakwa. Kita di dunia kawan sama fulan, kawan sama alan, udah tahu dia fajir, udah tahu dia fasik, masih berteman sama dia, masih bersahabat sama dia. Sekarang berteman di dunia, tapi pada hari kiamat saling tuding. Rabbana haula'i adalluna fa'atim adzaban di'fan minan nar. Ya Allah, anak ini lemah imannya gara-gara dia. Pada hari kiamat saling apa? Tuding. Fa'atim adzaban di'fan minan nar. Kasih azab double untuk dia. Apa kata Allah? Likullin di'fun walakin la ta'lamun. Semuanya didobel sama Allah dosanya. Naam, azabnya didobel sama Allah SWT. Makanya Pak, nasihat anak, tolonglah antum itu harus memiliki prinsip. Apa prinsip untuk berteman sama ikhwan-ikhwan yang saleh, kawan-kawan yang saleh. Kapan buruk jangan berteman. Tapi kalau seandainya sekedar sehilu, assalamualaikum, ya boleh Pak, muamalah jual beli, boleh. Tapi kalau kau sampai duduk lama berteman sama dia, itu jangan, itu nggak bagus. Wallahu alam bissawab. Taib. Ini banyak soal Pak, anak takut nih nggak ke. Tinggal berapa menit lagi nih, insya Allah jangan iri terhadap dunia orang, tapi iri terhadap amal solehnya. Insya Allah kita bahas pada pertemuan berikutnya. Karena kita nih Pak banyak iri kapan orang dapat duit, dapat rezeki yang banyak, masya Allah iri gitu. Tapi kita nggak pernah iri dia bangun masjid, kita nggak pernah iri dia itu masya Allah bayar zakat mal, kita nggak pernah iri dia bisa Pak bangun pondok semua Pak.
Yang kita iri cuman dia punya duit. Allah. Nah mbak, ana tahu ikhwan-ikhwan yang bangun masjid, ana tuh berharap ya Allah, kalau seandainya kita punya harta seperti mereka, kita berharap untuk jadi mereka, jadi seperti itu Pak. Makanya yang antum irikan itu amal solehnya, bukan apa? Bukan duitnya. Kalau duitnya Pak, banyak orang berduit tapi bakhilnya minta ampun. Banyak nggak yang gitu? Banyak. Bakhilnya nggak ketulungan, ya Allah, ngeri Pak. Allah alam bisawab. Taib, ini insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Kita masuk ke tanya jawab. Ustadz, Ustadz, ada ikhwan yang baru ngaji, belum bisa bahasa Arab, hafalan hadis dan Al-Quran juga minim. Karena terlihat dari khutbahnya nggak banyak bawa hadis dan Quran, serta ada kesalahan. Saya pernah dengar ketika menerjemahkan ayat Allah, tapi udah berani tampil diundang kajian dan khutbah-khutbah Jumat. Bagaimana cara menasihatinya? Karena segi umur dan pendidikan dunia yang lebih tinggi dari kita. Dan apakah dibenarkan tindakan ikhwan tersebut sebagaimana hadis balighu anni walau ayah? Mohon nasihat dan penjelasannya Ustaz, jazakumullah khair. Naam, taib. Memang musibah dalam urusan ilmu itu kita ini tidak tahu kadar diri. Makanya ada sebuah ucapan Umar bin Abdul Aziz rahimallahu mra'an arafa qadra nafsi. Allah merahmati seseorang yang dia tahu kapasitas diri. Pak, Masya Allah, kalau orang sudah berani kajian, sudah berani khutbah dan sebagainya, biasanya identik dengan tanya jawab. Gimana kita ditanya tentang sebuah hukum, kita nggak pernah ngafal hadis dan bahkan baca Qur'annya salah. Pak, apa tanggung jawab kita di hadapan Allah? Itu apa? Makanya Nabi SAW ketika ngirimkan Mus'ab ibn Umair, ketika ngirimkan Mu'adz ibn Jabal, ngirimkan Fulan ibn dan seterusnya Pak, itu dikasih bekal betul-betul, Masya Allah. Dikasih apa? Bekal. Taib, apa bekal kita? Sekarang kan Pak banyak istilahnya pondok-pondok buat bekal apa? I'dadud du'at. Persiapan apa? Dai. Dikasih bekal. Apa ilmunya? Oke, ngafal hadis Arba'in Nawawi. Oke, ngafal Quran Al-Karim. Ada hafalan sampai 10 juz, ada sampai 8 juz. Walhamdulillah, naam. Itu bekal dasar. Tapi kalau nggak ada bekal gimana? Makanya ada istilah ucapan orang faqidu syai' ma yu'ti. Orang kapan nggak ada sesuatu dia nggak bakal bisa ngasih. Pak, orang miskin nih Pak, bisa nggak dia sedekah dengan harta yang banyak? Nggak bisa. Dia akan sedekah sesuai kadar apa? Harta dia. Itu pun mikir-mikir ngeluarin nggak kan gitu. Nah, saya. Tapi kalau seandainya kita ini Masya Allah Pak punya ilmu yang banyak, kita bisa ngasih. Itu pun Pak, orang punya ilmu banyak seperti Imam Malik ditanya tentang 100 pertanyaan, yang dijawab cuma 5. Yang lainnya Allahu a'lam bis-shawab. Berarti kan lebih banyak yang nggak diketahui dibandingkan yang diilmui, kan gitu. Makanya kata para ulama itu beban yang berat masalah ilmu. Makanya nasihat ana, persiapkan dulu. Tapi terus gimana? Balighu anni walau ayat. Sampaikan dari walaupun 1 ayat. Tapi balighu anni walau ayat itu kata para ulama, kapan kita kuasain ayat tadi? Kita bacaan Qur'annya benar, sampaikan. Dan itu Pak enggak harus di atas apa? Mimbar. Kita sampaikan kawan, ya akhi, antum tuh nggak ada 1 ayat gini. Itu pun kalau nyampaikannya harus benar. Tapi kalau bacaannya salah ya salah. Bahaya nggak itu? Bahaya, ngerubah arti. Anda pernah dapatin Masya Allah imam baca la a'budu, Masya Allah, ini beda sekali artinya. Allah Akbar, alhamdulillah rabbil alamin sampai waladdallin amin. Habis itu dia baca bismillahirrahmanirrahim, qul ya ayyuhal kafirun la a'budu ma ta'budun. Aslinya apa? La a'budu ma ta'budun. Apa arti la a'bud? Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Taib, alifnya dihilangkan. Jadi la a'bud, la di situ artinya lamu taukid kalau dihilangkan alifnya. Berarti apa artinya? La a'budu ma ta'budun, aku pasti menyembah apa yang kalian sembah. Beda, hilang apa? Alifnya.
Pak, hilang alif, beda artinya. Yang awalnya tauhid, tiba-tiba artinya apa sih? Syirik. Aku tidak menyembah apa yang kalian sembah. Dibacalah a'budu ma ta'budun. Pasti aku sembah apa yang kalian sembah. Pak, ay wallah. Anak ketika dengar itu, ya Allah, imam, apa bekal dia? Nggak ada. Harusnya dibekalin dulu jadi imam. Idadul a'immah, apa persiapan jadi imam ini? Ya harus nguasain Quran. Sekarang Masya Allah, orang ini jadi imam, mantan preman. Mantan premannya itu baru berapa minggu yang lalu. Sebelumnya masih minum khamar, dapat hidayah, akhirnya dia taubat, langsung ngisi kajian. Masih banyak tato-tatonya, nyampaikan ayat. Astaghfirullahaladzim. Apa kata para ulama? Ma yufsidu akthar mimma yuslih. Apa yang dia rusak itu lebih banyak daripada apa yang dia benarkan. Yang dia rusak lebih banyak dari apa yang dia perbaikin. Naam sahih. Makanya nasihat ana Masya Allah, sekarang kan terbuka Pak, banyak di Pondok Al-Madinah ada I'dad Du'at. Kita juga ada, cuman kita udah tutup I'dad Du'at, Tadribud Du'at. Kalau sini kan belum ada. Masuk Tadribud Du'at berapa tahun? 3 tahun kan? Ay Pak, 3 tahun. Lama apa sebentar? 3 tahun lama atau sebentar? 3 tahun belajar lama atau sebentar? Lama. Pantes gak masuk I'dad Du'at antum? Sebentar. 3 tahun itu anak-anak nih Pak yang 3 tahun udah mau tamat nih enak I'dad Du'at. Bisa bahasa Arab, kita ngomong pakai bahasa Arab, enak Pak. Kapan khutbah bisa khutbah. Naam sahih. Dan anak punya murid Pak kelas 2 mutawasid, 2 SMP, fakih namanya. Anak kampung biasa. Gratis, free gratis karena dia tinggal sebelah masjid. Masjid Al-Islam, Tanjung Rahman. Masjid pondok lah. Ketika itu anaknya semangat dan sebagainya, ditarik free gratis, nggak dibayar. Pak, semangatnya Masya Allah Pak. Bahasa Arabnya bagus, Qurannya banyak hafalan, hadisnya juga sama. Anak suruh khutbah, jadi setiap anak khutbah, jadi gantiin jadwal anak. Anak jadwal pekan kedua hari Jumat di pondok. Anak suruh fakih khutbah, fakih yang khutbah. Anak tunggu Pak, anak lihat, Masya Allah, bagus Pak. Dia sebelum khutbah harus nyetor sama anak. Fakih nanti jam 10 nyetor dulu, fakih khutbah depan ustaz. Khutbah dia. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh sampai akhir. Jadi kita bisa tahu, oh ini salah ucap, oh ini benar, terusin benarnya. Kalau salah kita garisin, oh fakih salah ini ucapannya. Kan gitu Pak. Jadi ada pengawasan dari siapa? Ustadz. Itu enak Pak. Jadi kalau antum semangat jadi dai, gak apa-apa Pak, semangat, jangan stop, jangan patah semangat. Jangan antum gara-gara semangat anak, gara-gara nasihat anak akhirnya udahlah kalau gitu gak usah dakwah. Jangan. Tetap semangat, tapi harus pada koridornya, jalannya. Masuk I'dad Du'at. Masuk Pak, gak apa-apa. Masuk I'dad Du'at, belajar. Oh kalau nggak bisa, minta sama ustadznya, Ustadz, ana mau belajar bahasa Arab sama antum, boleh nggak? Ana bayar Ustadz. Nggak usah akhi, majan, gratis untuk antum. Semangat. Itu Pak, harus kita seperti itu. Tapi jangan gara-gara nasihat ini akhirnya antum patah semangat, nggak boleh. Tetap semangat, tapi harus sesuai pada jalannya. Naam sahih. Antum tahu ada istilah para ulama, tarjun najata walam tasluk masalika. Engkau berharap cita-cita yang tinggi keselamatan, tapi engkau enggak nempuh jalannya. Apa kata para ulama? Fa inna safinata la tajri 'alal yabas. Sesungguhnya kapal itu tidak berjalan di atas daratan. Kapal jalan di mana? Di perairan, di lautan sana. Nah, itu kapalnya itu berjalan di atas lautan. Taib, kita harus nempuh. Oh, kalau mau jadi dai berarti harus ada langkah-langkahnya. Apa langkah-langkahnya? Belajar intensif, terstruktur sama ustadz di lembaga pendidikan dan sebagainya. Taib, masuk Pak. 3 tahun sebentar. Apalagi masa pandemi kemarin itu kan masa-masa free ya, masa-masa kosong. Harusnya kesempatan besar tuh Pak untuk antum masuk I'dad Du'at harusnya. Antum kalau nggak mau percaya Pak, wallahi ana uksim billah, ana punya santri, Masya Allah, ana punya santri, uksim billah. Santri itu masih ada tatonya, nggak tahu sekarang ya, udah dihapus atau enggak, tapi masih ada tatonya. Taubat dia, umurnya itu 35 tahun.
Masih ada kok di pondok. 35 tahun. Pak, Masya Allah, bahasa Arab bisa, baca Qur'annya ya bagus, ada jadwal tarawih, kapan salah kita benerin, kan enak Pak, 35 tahun. Tapi belajarnya terus struktur, ngafal hadis, akidahnya juga. Oh sulit, betul sulit. Ana tahu Pak, sampai dia kadang-kadang itu ya Allah pusing kepala dia. Belajar hadis, belajar akidah sikit-sikit ngafal, belajar fikih, Umdatul Ahkamnya capek sama dia, apalagi umur 35 tahun. Tapi Pak, yang ana nggak pungkirin semangat dia. Gimana sampai akhirnya Allah tinggikan derajat dia. Naam, dulunya siapa dia? Pendosa. Naam, saya ana tahu biografi dia siapa. Tapi Pak, Masya Allah, Allah nggak lihat masa lalu, yang Allah lihat apa? Sekarang. Makanya masuk idat duat. Makanya Ici kalau bisa kayak dulu katanya ada kan idat duat ya. Setahu ana ada dulu idat duat. Setahu ana ya di sini, bahkan dulu pusatnya di sini malah idat duat itu. Untuk persiapan dai untuk keluar seperti itu. Kita butuh dai, kita butuh. Karena kalau bukan kita yang masuk ahli bid'ah. Naam sahih. Tapi harus pada koridornya. Jadi seperti itu. Naam. Itu nasihat ana. Barakallahu fikum. Salam, afwan Ustaz, mau tanya, waktu sholat istisqa ketika imam berdoa ngangkat tangan, apakah makmum dianjurkan disunahkan ngangkat tangan mengamini doanya imam? Naam sahih. Makmum juga ngangkat apa? Tangan. Naam sahih. Karena kita semua berharap yang enggak dianjurkan ngangkat tangan tuh kalau khutbah Jumat. Karena yang diperintahkan imam cuma ngisyarat saja. Dan enggak pernah disebutkan makmum itu ngangkat tangannya. Naam. Karena kita berharap turunnya hujan. Naam Pak, Masya Allah. Sekarang kondisi ana tuh ya Allah. Ana tuh lihat kondisi hewan ternak aja. Ana punya kambing. Hewan ternak tuh ada beberapa yang keluar. Jadi digembalakan, dikeluarkan, nggak di kandang. 4 kambing. Yang dimakan tuh cuman rumput-rumput yang coklat. Yang udah kering lah. Haula wala quwwata illa billah. Naam say. Sebabnya siapa? Ya kita. Zalim kita nih Pak. Dampaknya kena ke hewan, tumbuh-tumbuhan, ya Allah. Tapi Pak, Masya Allah, anak kaget. Ada buah mangga, ada pohon mangga Pak di sebelah rumah anak. Itu subur pohon mangga, pas di garasi anak. Tiba-tiba Khalid ngambil 4. Pas ke rumah lihat, kok ada 4 mangga. Ini siapa yang ngambil? Dek, adik beli mangga nih? Enggak, Khalid itu bang. Anak tanya, Khalid dari mana nih? Itu dari pohon mangga. Pak, ana lihat, Masya Allah, ada 4 mangga yang berbuah di musim kemarau, yang lainnya itu kering Mbak. Ana sampai mikir, kalau di 1 ton bidang tanah saja Pak, ada 1 pohon mangga yang Allah kasih rezeki, yang lain nggak Allah kasih rezeki, apalagi manusia Pak. Sama kayak hujan. Apa kata Allah SWT? Allah kirimkan hujan lima yasha, untuk yang Allah kehendaki. Wa yasrifu amma yasha, tapi Allah palingkan dari siapa yang Allah kehendaki juga. Ana mikir, Masya Allah, itu rezeki Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya doa ana tadi Pak, turun hujan itu aman, umum, untuk semua kena ya Allah. Jangan Ici kena, Albani nggak kena. Ana sholat di sini, makanya itu aman, umum, semuanya kena gitu. Ana berharap seperti itu, dan kita semua berharap seperti itu Pak, karena hampir semua Masya Allah sulit. Salam, izin bertanya Ustaz, apa itu sufi? Syukron. Sufi itu zaman dulu disebutkan untuk orang-orang yang mutawadhi, untuk orang-orang yang tawadhu, sufi. Itu sufi. Oh, fulan tawadhu, fulan zuhud, fulan wara, disebutkan apa? Sufi, enggak mau dengan dunia. Itu sufi zaman dulu. Zaman kita sekarang semakin zaman berubah. Sufi punya keyakinan yang lain. Keyakinannya apa? Tabaruk dengan kuburan, ngalap berkah dengan kuburan, minta sama penghuni kubur, dan seterusnya, memiliki keyakinan lain. Itulah sufi itu muncul. Nah kalau zaman dulu enggak Pak, disebutkan fulan sufi. Sufi itu maksudnya orang yang zuhud, enggak mau kenal dengan dunia. Naam say, dia mikirnya akhirat, ubad, zuhad. Mereka ini ahli ibadah dan ahli zuhud. Nah tapi berkembangnya zaman sekarang Pak, Masya Allah, sufi ini. Ana cerita, ada salah satu ikhwan kita, Masya Allah, ini ikhwan kita loh ya, cerita. Dia di Palembang. Ustaz, ana pernah ikut tarekat, kata dia, tarekat sufi. Cuman dia gak sebut tarekat apa. Kata dia, sama kami Ustaz, sama ustadz kami, guru kami,
kami ini semua darah kami itu udah ngalir la ilaha illallah. Jadi Pak, sebelumnya itu ditalkin la ilaha illallah, la ilaha illallah, terus ditalkin kayak gitu. Sampai kata dia, akhirnya kami sampai ke makom zat boleh zina, halal zina, halal minum khamr. Kami boleh nggak sholat. Kenapa? Kami nggak sholat, tetap darah kami ngalir apa? La ilaha illallah, kata dia. Jadi saat kami nikmat sekali di tarekat itu. Boleh zina, halal. Tarekat apa antum? Ada saat tarekat di belakang PT Tel, kata dia. Ikhwan Palembang? Hah? Ada dari Tel, Pak? Belakang PT Tel ada? Ada saat. Ada. Belakang PT Tel itulah tempatnya. Ana bingung yang mana ya? Di dusun? Ada, kata dia. Ya Allah, Pak. Kata dia nggak apa-apa zina, nggak apa-apa. Itu sufi itu, Pak. Yang zikirnya bukan la ilaha illallah, tapi apa? Hu, 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 hu sampai kesurupan. Antum ceklah videonya itu, Pak, sampai kesurupan. Yang masuk setan, bukan dikerumuni malaikat, dikerumuni siapa? Setan. Itu sufi. Dan sufi di Prabuni ada nih, Pak. Antum ceklah salah satu masjid di pinggir jalan. Anda nggak mau sebut, Pak ya. Cuman antum kalau lihat ada. Tarekat itu, Pak. Naam. Itu bahaya itu. Salam Ustaz, mau bertanya bagaimana cara salat istikharah? Syukran Ustaz. Salat istikharah itu salat 2 rakaat. Berapa rakaat? 2 rakaat. Habis itu kita berdoa kepada Allah SWT dengan doa istikharah. Kita mengatakan Allahumma in kana hada khairan li. Ya Allah, kalau ini baik untuk saya, fayassir huli, gampangkanlah untuk saya. Waqdur huli, takdirkanlah untuk saya. Wa in kana hada syarran li, kalau seandainya ini buruk untuk saya, maka apa? Jauhkanlah saya dari dia ya Allah. Wasrifhu anni dan jauhkan dia dari saya ya Allah. Waqdur liyal khaira haitsu kan, dan takdirkanlah yang terbaik untuk saya ya Allah. Itu doa apa? Istikharah. Nah, kita nih Pak banyak nggak hafal doa istikharah karena istikharah kita tuh jarang-jarang. Antum istikharah berapa kali dalam seumur hidup? Sekali. Kapan? Pas mau nikah. Jadi istikharah sekali, nggak hafal istikharah. Pak, padahal kita nih banyak di kehidupan kita yang kita tuh nggak tahu mana yang terbaik, apakah A ataukah B. Istikharah cuma sekali. Oke, siapa yang hafal doa istikharah? Nah, kasih hadiah. Ini ada hadiah nih, minuman. Siapa yang tahu? Kenapa antum nggak tahu? Karena istikharah cuma sekali seumur hidup. Kapan? Pas mau nikah. Nikahnya pun punya cuma sekali. Nikahnya pun cuma berapa kali? Sekali, udah habis. Kalau 4 kali, berapa kali dibaca? 4 kali. Tapi kita cuma sekali, Pak. Anak mau masuk pondok. Oh, sekarang kan musim pendaftaran nih. Pondok ini buka di sini, pondok itu buka sini. Bingung kita nih. Mau sekolah mana ya? Istikharah. Apa? Istikharah. Oh, anak mau masukkan ke pondok sini semisal. Belum tentu baik, Mak. Belum tentu apa? Baik. Bisa jadi dia rusak di lingkungan sini. Sebaliknya, Pak. Oh, anak mau pondok di sana. Tunggu dulu. Bisa jadi anak kita rusak di pondok yang sana. Lebih mending yang dekat. Kita nggak pernah tahu, Pak. Maka jangan kita yang menentukan pilihan di hadapan Allah, tapi kita tunggu pilihan dari siapa? Allah. Itulah pentingnya istikharah. Sampai kata para sahabat, kana Rasulullah SAW yu'allimuna al-istikharah kama yu'allimuna suratan minal Qur'an. Nabi itu sering ngajarin kami istikharah sebagaimana beliau ngajarkan kami Quran, sering sekali. Maka kita harus sering-sering apa? Istikharah. Wallahu a'lam bissawab. Ustaz, apa hukumnya mencatat khutbah saat salat istisqa? Syukran Ustaz. Boleh. 5 menit lagi. Masya Allah. Salam Ustaz, afwan. Ana mau tanya, orang yang tidak mau bergabung itu maksudnya apa Ustaz? Taib, orang yang nggak mau bercampur baur sama manusia itu nggak boleh. Contohnya dia ini mau berkawan dengan gengnya dia saja, itu nggak boleh, Pak. Oh, ana mau gabung sama umur yang sejawat sama ana, yang bawah ana nggak mau gabung, itu nggak boleh. Kenapa? Karena kata Nabi kita Muhammad SAW,
alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum khair min alladzi la yukhalitun nas wa la yasbir ala adahum. Orang yang bercampur baur dengan manusia dan dia sabar atas cobaan yang Allah timpakan untuk dia. Kadang-kadang fulan hina kita, fulan fitnah kita, fulan menghina kita, ngejek kita, merendahkan kita. Sabar. Itu lebih baik dibandingkan orang yang tidak mau berteman dengan yang lain gara-gara nggak sabar. Kalau istilah kita sekarang introvert sama extrovert. Introvert nggak mau gabung. Kenapa enggak? Nggak enak, anak gampang tersinggungan. Nah, ini nggak bagus. Harusnya bergabung. Nabi SAW itu gabung sama semua lapisan masyarakat. Ada yang tua Nabi gabung, ada yang buta Nabi gabung, ada yang masih kecil Nabi gabung. Masya Allah. Nabi makan sama anak-anak kecil, dipanggil oleh Nabi SAW makan sama anak-anak. Antum pernah nggak Pak makan sama anak-anak di luar sana? Ada. Nabi SAW gabung sama anak-anak. Nabi canda dengan orang yang jauh umurnya di bawah Nabi kita Muhammad SAW. Kalau kita kadang-kadang ada gap Pak, oh Anda nggak mau main sama dia, nanti wibawa jatuh. Enggak. Nabi SAW lagi wudhu, di sebelah anak kecil. Anak kecil ini juga lagi wudhu. Nabi kumur-kumur. Falamma tamat madar Rasulullah SAW. Ketika Nabi kumur-kumur, Nabi sembur anak kecil itu. Nabi canda. Boleh Pak, boleh. Tapi antum jangan. Antum gitu kan anak orang marah bapaknya. Kenapa nak basah nak? Tadi disembur sama bapak fulan kata dia. Oh didatengin antum. Kalau Nabi kenapa nyembur kayak gitu? Ludah Nabi berkah enggak? Berkah. Dan Nabi tahu. Dan orang tahu siapa Nabi SAW. Kalau kita jangan Pak, anak aja nggak berani. Anak orang santri anak gituin Pak, ngamuk kali nelpon sama bapaknya. Nah, usah. Jangan. Tapi Nabi canda sallallahu alaihi wasallam. Nabi makan. Antum tahu hadisnya? Ya gulam sambillah. Wahai anak kecil, sebutlah nama Allah. Makan bareng satu nampan. Antum pernah nggak makan satu nampan sama santri? Pernah nggak antum? Makan bawa makanan, antum bawa apa nih? Semisal nasi padang atau serba 10.000, kumpulkan Pak. Serba 10.000 kalau antum mau kumpulkan sedekah 500.000, 50 porsi, kumpulkan Pak 50 porsi itu 100 anak cukup. Santri sekarang berapa jumlahnya? Berapa? 52 Pak, beli anggap 25 bungkus. Kan kata Nabi, ta'amul wahid yakfil itsnain. Satu porsi makanan cukup untuk 2 orang kalau dihidangkan satu tempat. Berarti kalau 50, sediakan 25 untuk makan 50 santri. Berarti kalau 25 Pak, ada makanan serba 10.000. Kalau 25 porsi berarti berapa keluar duit? Cuman 250.000. Ya Allah Pak, panggil anak-anak itu makan bareng. Oke lah, serba 10.000 mahal. Indomie, mie instan. Nggak boleh sebut merek. Apa mie instan? Pak makan mie instan. Mie instan tuh Pak sekarang ada yang jumbo. Kalau antum mau murah anak kasih tipsnya Pak. Tipsnya itu beli, bukan jangan antum beli merek yang tinggi, yang mie sukses. Antum tahu mie sukses? Karena anak ngalamin itu Pak, anak sering makan sama santri. Mie sukses tuh Pak, kan ada yang double tuh. Harganya tuh Pak murah. Antum Pak beli 100 biji, 100 bungkus itu Pak untuk mereka. Wallahi kenyang Pak, panggil kayak gitu. Pernah nggak kita gitu? Enggak Pak. Pernah nggak bapak-bapak jamaah di sini kayak gitu? Antum saksinya, pernah nggak? Nggak kan? Nah, soalnya Pak, biasakan. Antum makan apa ayam bakar Pak, beli ayam potong. Ayam potong berapa? Satu ayam dipotong 8 bisa nggak? Satu potong ayam berapa harganya di pasar sekarang? Iya Pak, ya Allah. Antum tinggal datang, koordinasi sama pondok nyiapin nasinya, antum nyiapkan ayamnya, bakar bareng-bareng. Wallahi seneng Pak mereka semua. Itu Nabi sering kayak gitu. Nabi makan kurma sama anak-anak, Nabi makan besar sama anak-anak. Kita tuh jarang. Nggak suka bergabung kita tuh Pak, nggak suka. Yang beda umur nggak mau gabung. Nah amsohi, itu janganlah. Jangan amsohi. Antum praktekkan. Habis ini antum belilah Pak Binsan. Dapat pahala itu Pak. Pahala yang paling besar kata Nabi kita SAW, it'amut ta'am. Ngasih apa? Makan. Naam sahih.
Salam Ustaz, di luar tema, apa benar jika kita main petak umpet di waktu maghrib kita akan disumpetin setan? Syukuran Ustaz. Bisa jadi iya. Antum tahu hadis yang sahih disahihkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah, riwayatnya Al-Imam Al-Baihaqi. Salah seorang di zamannya Umar bin Khattab itu hendak sholat Isya. Berangkat sholat Isya, tiba-tiba hilang Pak. Sampai berbulan-bulan hilang. Dicuri sama siapa? Setan, jin yang ngambil. Ikhtatafathul jin, diambil sama jin. Masuk ke alam mereka. Naam sahih. Masuk ke alam mereka, diambil. Sampai ditanya sama Umar, gimana kamu keluar? Umar tanya, apa makanannya? Makanannya itu Pak kacang-kacangan. Yang suka makan kacang atau siapa? Enggak, canda Pak. Tapi memang kacang-kacangan. Mereka tuh setan tuh makan kacang-kacangan. Bebasnya itu ketika pasukan-pasukan tadi bangsa jin setan itu diperangi sama bangsa jin muslim. Ditawanlah ini apa kawannya Umar bin Khattab. Ketika ditawan, jin muslim ngasih pilihan. Kamu mau hidup sama kami atau kamu mau kembali ke kehidupan manusia? Kalau antum dicuri sama setan, Pak, jangan. Kalau seandainya ada orang dicuri sama setan, diambil, dia akan milih tinggal sama jin atau balik sama manusia? Pasti balik. Apa kata dia? Aku pengen balik, pengen pulang. Ana pernah nulis hadis itu dalam blog Ana pernah nulis. Habis itu kata dia, aku pengen pulang. Digiring lah dia, dibawa pulang. Kata dia, gimana jalan keluar? Kata Umar, jalan keluar itu nanti banyak asap-asap, dukhan. Banyak asap, di situ aku keluar dan aku masuk alamnya manusia. Ketika aku pulang ke rumah saya, tiba-tiba istri saya sudah sama laki-laki lain. Karena berbulan-bulan. Kalau 4 bulan nih kan fasih Pak. Nanti hakim yang menentukan, oke, suami kamu nggak jelas statusnya, dihukumin kamu putus akad nikahnya. Bisa nikah lagi Pak, difasih sama hakim. Umar putuskan. Tiba-tiba pas pulang Pak, pecahlah hati dia. Jumpa istrinya sama siapa? Laki-laki lain. Pak marah, dia datang ke Umar bin Khattab. Dia marah sama istrinya. Lapor sama Umar bin Khattab, minta dia itu dirajam. Apa kata Umar? Engkau menghilang berbulan-bulan, kau nggak datang. Dia baru cerita, saya dicuri sama syaitan di waktu Isya. Pernah makanya Pak, ada salah satu anak Ustadz Saharuddin ketika kami di pondok dulu. Beliau main-mainan sama anak yang lain. Di waktu maghrib tiba-tiba menghilang, nggak balik-balik sampai tengah malam. Tengah malam jumpa Pak, di mana? Ketika nggak jumpa Pak, sampai akhirnya santri-santri yang lain azan. Pas azan Allahu Akbar, azan terus Pak. Jumpa dia lagi diem gini aja di bawah pohon bambu, nggak sadar. Akhirnya dibawa, wah masya Allah ini. Dibawa Pak ke pondok, langsung diruqyah, baru sadar dia. Jadi dibawa alam jin itu Pak, ruhnya dibawa sama apa? Alam jin. Macam orang kapan kena kerasukan Pak, itulah dia. Itu ke bawah. Makanya hati-hati main ketika maghrib. Nah yang lucunya Pak, masya Allah, anak-anak kita yang masih kecil itu berangkat ke masjid kapan? Waktu kapan? Sholat maghrib. Harusnya jangan Pak. Kata Nabi SAW, kalau idza qarabati syamsu, kalau udah masuk maghrib, apa kata Nabi? Kufusi bianakum, tahan anak kalian, bukan dibebaskan. Kapan dibebaskan? Kapan udah tengah malam. Nah kebalik, kapan tengah malam? Ditakut-takutin. Malam Jumat Kliwon, ini tengah malam, nanti ada pocong, kuntilanak, genderuwo, semua disebut tengah malam. Loh, kata Nabi SAW, fa idza dhahaba amatul lail, kalau udah masuk tengah malam, larut malam, maka apa? Faba'athuhum, bebaskan mereka semua main keluar. Kenapa? Karena ketika itu malaikat yang nyebar. Makanya tengah malam Pak, antum sering nggak dengar kokokan ayam? Sering, itu malaikat. Nah sekarang setan nih punya tipu daya, ditakut-takutin Pak di waktu kapan? Tengah malam. Tapi Pak dibuat keluar waktu apa? Sholat maghrib. Kebalik. Nah soalnya kebalik. Makanya Pak di Saudi kalau antum umroh, anak-anak kecil tuh Pak bebas waktu apa? Tengah malam, bebas mereka.
Nah, kapan waktu maghrib ditahan. Antum boleh nggak bawa anak antum ke waktu maghrib? Boleh. Tapi ruqyah dulu. Antum bilang u'idzuka bi kalimatillahi tammati min kulli ainin lama wa min kulli syaitanir hamma. Itu sering anak ucapkan untuk anak-anak. Anak kapan mau ngeruqyah Pak anak ucapkan. Habis ruqyah anak ucapkan juga. Makanya anak nggak pernah takut Pak dampak itu ke keluarga anak karena anak yakin ada Allah Subhanahu wa taala yang melindungi. Allah alam. Habis waktu kita. Ini masih ada beberapa pertanyaan yang kita nggak bisa jawab. Insya Allah kita jawab pada pertemuan berikutnya. Jadi Pak, tolong anak-anak kecil kapan waktu maghrib boleh antum bawa ke masjid, tapi tolong dibacakan dulu apa perlindungan. U'idzuka bi kalimatillahi tamma min kulli ainin lama wa min kulli syaitanin wa hama, atau u'idzuka bi kalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Terserah antum. Antum ucapkan berkali-kali di sini ya, Pak. Nanti dia aman insya Allah. Tapi kalau keluar maghrib cuman untuk keluar rumah, ke rumah tetangga, jangan Pak, tahan. Antum pernah nggak Pak kondisi anak antum marah-marah sendiri ketika waktu maghrib? Ana pernah Pak, waktu itu ana mau ngantar paket, qadarullah waktu masa pandemi, pesanan waktu itu banyak, jadi sampai waktu maghrib mana ngantar paket itu. Khalid minta ikut. Qadarullah waktu itu anak lupa ngerukyahnya. Pak nyampe rumah semua barang dilempar dia. Tahu setan ini. Anak bawa ke kamar, anak rukyah Pak, sembuh dia. Hilang marah-marah lagi. Soal setan udah. Sampai istri anak ngomong, "Oke Bang, kita nggak boleh lagi bawa dia ini keluar pas maghrib." Sekarang kan udah besar nih Pak. Udah bisa dia doanya tahu sendiri Pak. Dia ngomong a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq, itu udah tahu. Kalau dulu Pak dia bacanya gini, kebalik, a'udzu bikamilatillahi tamma gitu dia. A'udzu bikamilatillahi tamma, masih ingat. Akhirnya anak talqin ini dia bisa. Jadi dia ngelindungin diri dia sendiri. Jadi seperti itu. Nah, wallahu a'lam bishawab.